Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai konsep dari EPSEM dan pembobotan pada data survei. EPSEM ini sendiri merupakan singkatan dari Equal Probability of Selection Method, yang mana merupakan metode pemilihan sampel yang menitikberatkan kepada probabilitas yang sama, sehingga setiap sampel yang ada di populasi memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih menjadi responden dalam penelitian. Nah, EPSEM itu sendiri harus dipenuhi ketika teknik pengambilan sampel yang digunakan berupa teknik pengambilan sampel yang non-SRS. Biasanya ini untuk data survei besar, untuk skala survei besar. Nah, non-SRS di sini maksudnya adalah non-simple atau systematic random sampling. Jadi non-RS di sini adalah masih bagian dari random sampling gitu ya, dari teknik random sampling. Nanti di sini yang termasuk ke dalam non-SRS di sini bisa merupakan kombinasi atau gabungan dari dua teknik random sampling atau probability sampling yang digunakan. Misalkan menggunakan cluster 2 tahap, atau bisa menggunakan cluster kemudian dikombinasi dengan strata, kemudian dikombinasi dengan simple random sampling. Jadi penarikan sampel di sini tetap menggunakan pendekatan random sampling atau probability sampling, hanya saja biasanya untuk data survei ini menggunakan teknik penarikan sampel yang digabungkan atau yang merupakan kombinasi dari berbagai teknik pengambilan sampel secara random. Nah, ini merupakan contoh kasus. Jadi dalam presentasi ini akan diberikan 2 contoh kasus, di mana contoh kasus yang pertama ini merupakan suatu survei yang dilakukan di 4 desa di Kecamatan A, di mana sampel yang mau diambil yaitu sebanyak 100 ibu hamil. Nih, dengan masing-masing sampel di setiap desa itu berjumlah 25 ibu hamil. Kemudian dari 100 ibu hamil ini ternyata terdapat 50 ibu hamil yang melakukan ANC, di mana 20 ibu melakukan ANC pada desa A, 15 ibu hamil melakukan ANC pada desa B, 10 ibu hamil melakukan ANC pada desa C, dan 5 ibu hamil melakukan ANC pada desa D. Sehingga total ibu yang melakukan ANC sebanyak 50 ibu. Nah, dari data survei ini dapat disimpulkan bahwa proporsi ANC itu sebesar 50%, di mana 50 jumlah yang melakukan ANC dibagi dengan keseluruhan sampel dikalikan dengan 100%. Nah, apakah proporsi ANC 50% ini sudah tepat? Kita harus melihat probability sampel untuk terpilihnya, di mana untuk mengetahui probabilitas sampel untuk terpilih ini didapatkan dari jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasinya. Jadi untuk desa A, probabilitas sampel untuk terpilih sebesar 0,025, desa B sebesar 0,05, desa C sebesar 0,125, dan desa D sebesar 0,25. Nah, ini menunjukkan bahwa probabilitas sampel untuk terpilih di masing-masing desa di Kecamatan A ini berbeda, sehingga proporsi untuk yang melakukan ANC di sini, di desa ini atau di kecamatan ini belum tepat. Mengapa? Karena probabilitasnya tidak sama. Probabilitas sampel untuk terpilih di masing-masing desa ini belum sama, sehingga dia belum memenuhi konsep dari EPSEM. Nah, bagaimana kondisi ini kita gunakan agar probabilitas sampel untuk terpilih ini memenuhi konsep dari EPSEM? Yang pertama, kita perlu mempertimbangkan adanya bobot atau pembobotan.
di mana untuk perhitungan bobot itu sendiri didapatkan dari jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Jadi untuk bobot di desa A ini adalah jumlah populasi di desa A 1000 dibagi dengan jumlah populasi jumlah sampel di desa A 25, sehingga bobot yang didapatkan adalah 40. Begitu juga seterusnya untuk desa B, C, dan juga D. Kemudian ketika kita sudah memperhitungkan bobot atau sudah melibatkan bobot, maka untuk di sampel juga kita melibatkan dari nilai bobot itu sendiri, sehingga sampel di sini menjadi 25 dikalikan dengan bobotnya, maka hasilnya adalah 1000 untuk desa A, 500 untuk desa B, 200 untuk desa C, dan 100 untuk desa D, sehingga total sampel dengan melibatkan bobot ini menjadi 1800. Nah, kemudian untuk ANC-nya juga kita melibatkan bobot di dalamnya, sehingga untuk ANC di desa A ada 20 orang ibu, maka dikalikan bobot di desa A menjadi 800, kemudian dan seterusnya sampai desa D, sehingga total yang melakukan ANC di kecamatan A yang melibatkan pembobotan yaitu sebesar 1200. Nah, dari sini kita bisa hitung proporsi ANC-nya, jumlah yang melakukan ANC dibagi dengan sampelnya dikali 100%, maka diperoleh 66,7%. Nah, di sini kita lihat probabilitas sampel untuk terpilih, di sini juga kita libatkan bobot, semuanya menjadi satu. Di mana di sini probabilitas sampel untuk terpilih yaitu probabilitas yang awal tadi 0,025 kita kalikan dengan bobotnya untuk desa A, kemudian 0,05 kita kalikan dengan bobotnya untuk desa B, dan seterusnya sampai dengan desa D. Sehingga kalau dihitung probabilitas untuk desa A, B, C, dan D ini sama, yaitu sama-sama 1. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa probabilitas sampel untuk terpilih di masing-masing desa ini sudah sama. Maka kita bisa nyatakan bahwa proporsi ANC di sini sudah benar karena probabilitas sampel untuk terpilih ini sudah memenuhi konsep dari absemnya tadi. Jadi nilai mana yang digunakan untuk kasus satu ini, nilai proporsi ANC-nya yaitu nilai proporsi ANC yang sudah mempertimbangkan bobotnya tadi, karena di dalam konsep absem di sini bahwa setiap sampel itu memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Nah, ini menunjukkan probabilitasnya sama di masing-masing desa, sementara di sini probabilitasnya berbeda dari masing-masing desa. Maka nilai proporsi ANC yang benar adalah sebesar 66,7% untuk di Kecamatan A. Nah, contoh kasus selanjutnya di sini di Kecamatan B, yaitu dilakukan survei di 4 desa, yaitu desa O, P, Q, dan R, di mana di masing-masing desa ini diambil sampel dengan jumlah yang sama, kemudian populasi di masing-masing desa ini berbeda. Nah, sebanyak 100 sampel yang diambil, 100 ibu hamil yang diambil dengan distribusi 25 ibu hamil di masing-masing desa. Kemudian setelah diperoleh sampel ibu hamil ini, didapatkan data bahwa sebanyak 5 ibu hamil dari desa O ini yang melakukan ANC, kemudian 10 ibu hamil dari desa P melakukan ANC, 15 ibu hamil dari desa Q melakukan ANC, dan 20 ibu hamil melakukan ANC di desa R dari sampel yang sudah diambil tadi. Nah, di sini kita bisa menghitung proporsi ANC-nya bahwa sebanyak 50% ibu yang melakukan ANC untuk di Kecamatan B ini. 50% ini 50 dibagi dengan sampelnya 100 dikali dengan 100%. Nah, kalau kita hitung probabilitas sampel untuk terpilih, di sini probabilitasnya yaitu untuk desa O berarti 25 dibagi dengan populasinya,
Kemudian untuk desa P 25 dibagi dengan 500, hasilnya 0,05. Desa Q yaitu 25 dibagi 200, hasilnya 0,125 dan seterusnya sampai desa R. Nah, di sini terlihat bahwa probabilitas sampel untuk terpilih di masing-masing desa di kecamatan B ini berbeda. Nah, di sini kita bisa nyatakan bahwa probabilitas sampel untuk terpilih ini belum memenuhi konsep dari absen, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan proporsi ANC yang sudah dihitung ini. Nah, untuk mengatasinya kita melibatkan pembobotan sama dengan kasus yang pertama. Nah, pembobotan ini dihitung dengan membagikan antara jumlah populasi dan jumlah sampel. Nah, jumlah populasi di desa O 1000 dibagi sampelnya 25, maka hasilnya adalah 40. Kemudian di desa P jumlah populasinya 500 dibagikan dengan sampelnya 25, maka hasilnya adalah 20. Begitu seterusnya sampai desa R. Nah, untuk perhitungan sampelnya kita juga harus melibatkan pembobotan di dalamnya. Maka untuk desa A menjadi 25 sampelnya dikali dengan bobotnya 40, hasilnya 1000. Nah, seterusnya sampai desa R. Maka total sampel dikali bobot di sini adalah 1800. Nah, ini total sampel dikali bobot ini sama dengan populasi. Itu artinya kita sudah melibatkan pembobotan di dalamnya. Nih, populasinya 1800, kemudian sampel yang kita kalikan dengan pembobotan, kita libatkan pembobotan di dalamnya, yaitu totalnya adalah 1800. Kemudian untuk ANC juga kita libatkan pembobotan di dalamnya, maka yang melakukan ANC di desa O 5000 dikalikan dengan bobotnya 40, hasilnya 200. Kemudian untuk yang ANC di desa P 10.000 dikalikan dengan bobotnya 20, maka hasilnya 200, begitu seterusnya sampai desa R. Maka totalnya didapatkan sebanyak 600 ibu hamil yang melakukan ANC setelah kita libatkan pembobotan. Maka kita bisa hitung proporsi ANC-nya didapatkan dari 600 dibagi dengan 1800. Hasilnya adalah 33,3%. Nah, kemudian kita lihat probabilitas sampel untuk terpilihnya. Di sini juga kita libatkan pembobotan, gitu ya. Nah, di sini probabilitas sampel untuk terpilih yaitu probabilitas yang sebelumnya tadi kita kalikan dengan pembobotan. Jadi 0,025 dikali bobot untuk desa P yaitu 40, maka hasilnya adalah 1. Kemudian di desa R juga pembobotannya adalah 4, bobotnya adalah 4. Kemudian probabilitas sampel untuk terpilihnya adalah 0,25 dikalikan hasilnya adalah 1. Nah, di sini bisa terlihat bahwa probabilitas sampel untuk terpilihnya ini semuanya hasilnya sama, gitu ya, nilainya sama-sama 1. Nah, di sini kita simpulkan bahwa probabilitas sampel untuk terpilih ini sudah memenuhi konsep dari absen karena di masing-masing desa ini memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih menjadi sampel, gitu ya. Nah, jadi nilai proporsi ANC yang digunakan nilai yang sudah melibatkan pembobotan atau yang awal yang belum melibatkan pembobotan, maka nilai proporsi ANC yang bisa digunakan adalah nilai proporsi ANC setelah dilakukan pembobotan, yaitu sebesar 33,3% karena probabilitas sampel untuk terpilihnya sudah sama, gitu ya. Nah, jadi konsep absen ini memastikan bahwa probabilitas sampel untuk terpilih itu sama di masing-masing wilayah, gitu, di masing-masing tingkatan, gitu. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan praktik pembuatan variabel bobot. Kita bisa gunakan dataset TNG titik saf, gitu ya, nanti akan dicontohkan. Ataupun kita bisa juga menggunakan dataset dari STKI 2017 yang dapat diakses pada link berikut ini. Terlebih dahulu, teman-teman masuk dengan login atau register, gitu ya. Nanti akan mendapatkan dataset dari STKI 2017. Nah,
Ini adalah dataset TNG Staff yang mana di sini merupakan survei yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat gitu ya, untuk Kabupaten Tangerang, di mana di sini sampel yang diambil sebanyak 298 di 30 klaster. Jadi ini ada klasternya dari klaster 1 sampai dengan klaster 30. Kemudian di masing-masing klaster ini diambil sebanyak 10 sampel. Nah, jadi total sampel yang terpilih sebanyak 300 gitu ya. Jadi di sini ada minus 2. Nah, kita anggap atau kita asumsikan di sini 30 klaster, di masing-masing klaster kita ambil 10 sampel secara acak gitu ya, dengan menggunakan teknik sampel klaster 2 tahap. Jadi yang pertama kita pemilihan klasternya, kita pilih 30 klaster. Kemudian tahap yang kedua adalah kita memilih 10 responden dari masing-masing klaster. Nah, kemudian di sini hasil datasetnya, kemudian kita diminta menghitung bobot gitu ya untuk dataset ini. Nah, di sini populasi yang diketahui untuk di Tangerang ini sebanyak 2.421.500 orang. Dengan sampel yang diambil tadi sebanyak 298 orang. Maka kita bisa menghitung variabel bobot, yaitu rumusnya adalah membagikan antara jumlah populasi dengan jumlah sampel. Nah, caranya adalah kita menggunakan menu transform, kemudian kita pilih compute variable, kemudian di target variable kita berikan nama variabelnya adalah bobot. Kita ketik atau kita klik type and labelnya, kita beri label adalah pembobotan. Oke, kemudian tipenya adalah numerik. Kita continue. Nah, di sini untuk di numeric expressionnya kita tuliskan rumusnya, di mana rumusnya adalah jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Nah, jumlah populasinya sebesar 2.421.500. Kemudian kita bagikan dengan jumlah sampelnya, yaitu sebanyak 298. Nah, ini adalah rumus untuk pembobotan. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah bobot untuk di Kabupaten Tangerang gitu ya. Nah, di sini bobotnya sudah berhasil kita buat. Oke, di sini di variabel view-nya sudah ada variabel bobot, kemudian labelnya atau keterangannya yaitu adalah pembobotan. Nah, ini adalah tampilan dari data SDKI 2017, SDKI yang terakhir. Di sini untuk mengetahui variabel bobotnya, kita bisa lihat di variabel view. Kita lihat di variabel V005, yaitu keterangannya adalah women's individual sample weight gitu. Jadi ini adalah pembobotan yang sudah dihitungkan oleh SDKI-nya gitu ya, oleh DHS-nya, Demographic and Health Survey-nya. Nah, di sini sudah ada stratanya, yaitu provinsi gitu ya, provinsi gitu ya, V024. Kemudian di sini klasternya adalah PSU atau Primary Sampling Unit atau V021. Nah, ini merupakan bobot gitu ya untuk di data SDKI 2017. Nah, di sini adalah pembobotan yang ada di dalam data SDKI 2017. Nah, jadi ini keterangannya. Nah, jadi ini adalah contoh dari pembuatan variabel bobot ya untuk di data survei. Di dataset yang pertama tadi kita mengetahui populasinya,
kemudian kita mengetahui jumlah sampelnya, maka kita bisa hitungkan variabel bobotnya, atau kita buat variabel bobotnya dengan membagikan antara jumlah populasi dengan jumlah sampel. Nah, untuk yang di dataset yang kedua dari SDKI, di sini pembobotannya sudah dihitungkan oleh pihak dari DHS-nya, Demographic and Health Survey-nya gitu ya, atau tim dari pelaksanaan SDKI itu sendiri gitu ya. Jadi kita telah mendapatkan variabel bobotnya. Nanti variabel bobot inilah yang akan kita gunakan gitu ya pada saat melakukan analisis datanya. Nah, yang perlu diingat bahwa variabel bobot dibuat ketika kalian sudah selesai melakukan cleaning gitu ya. Jadi ketika telah menyelesaikan cleaning data, baru variabel bobot dibuat sebelum memasuki tahapan dari analisis univariat gitu. Jadi bukan variabel bobotnya dibuat di awal, tetapi sudah cleaning data sesuai dengan variabel, sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian. Kemudian setelah datanya bersih atau setelah cleaning data dilakukan, baru tahapan terakhir adalah membuat variabel bobotnya kayak gitu, ketika data menggunakan data survei gitu. Kemudian setelah variabel bobot berhasil dibuat, baru masuk ke dalam teknik analisis univariat, bivariat, sampai dengan analisis multivariat. Ini merupakan sumber referensi yang digunakan dalam materi ini, jadi silahkan kalian membaca dari sumber referensi lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.